Selamat. Are we gonna do this again? Apa sih openingnya? Halo semuanya, kembali lagi di Yatim FM. Yatim Yatim. FM. Hai guys, kenalin gue JC Kenalin aku Martin. dan kita akan membawakan topik tentang keyatiman buat kalian semua pendengar Yatim FM. Yo, what's up? Bener banget. Ya, hari ini kita akan bercerita tentang Martin, Hai semua. si yatim berseri 10 tahun. udah nggak kerasa ya udah 10 tahun ya. Jadi gimana Tin? Biasa. Martin angkatan berapa yatimnya? Aku itu yatim angkatan 2012. Tanggal berapa? 5 Maret 2012. Wah, 5 Maret 2012. Berarti 5 Maret 2022 mungkin video akan diupload di tanggal itu adalah Yatimversary Martin. Was a decade. What a decade, huh? Yeah. It's been 10 years. Gimana satu dekade tanpa ayah, Tin? Menyedihkan, to be honest, actually, guys. Wow. Dulu kalau diingat-ingat 10 tahun yang lalu kenapa memutuskan jadi anak yatim? Yap. Apakah karena benefit? Kenapa sih harus bertanya sama kayak episode sebelumnya ya? Kenapa Apakah karena benefitnya? Tidak ada benefit, Jess. Tolong. Sejak kapan anak yatim punya? Oke. Seperti yang kita tahu semua juga, itu bukan keputusan saya menjadi anak yatim ya. Kalau itu jadi keputusan saya, artinya saya bunuh orang dong, Jess. Sorry. Aku kelas 3 SMP. Waktu itu bapak itu udah sakit-sakitan, udah sering dibawa juga ke rumah sakit. Sakit apa? Kompleks gitu. Jadi kayak paru-paru, Penyakit jantung. bapak-bapak kompleks maksudnya atau Penyakit bapak-bapak kompleks apa? suka gibah dengan bapak-bapak lainnya? Oh, really? Main catur, ngerokok. Tapi nggak ke rumah sakit kan, gara-gara itu nongkrong dong di rumah sakit anjir, main catur. Nggak, jadi Penyakit bapak-bapak kompleks. bapak itu dulu suka ngerokok sama minum. Terus waktu itu jadi waktu itu bapak harus check up sekali sebulan ke rumah sakit kan. Nah kebetulan waktu check up yang bulan Februari itu nggak balik-balik nih sampai Maret gitu, di akhir bulan. Di minggu kedua Februari itu bapak pergi ke Medan buat check up, tapi semenjak itu dia nggak balik lagi. Ya. Dalam konteks apa? Tidak baik lagi. In any way, in any context possible. Terus nah jadi waktu itu ceritanya bapak sama mama itu lagi di mobil ke Medan, terus tiba-tiba bapak muntah-muntah nih di Yang mobil. nyetir siapa? It's a bus. Oh, kirain kayak ILS. papamu lagi nyetir gini kan? ILS. Yeah, sure. Terus muntah-muntah, terus tiba-tiba bapak itu kayak apa ya? Kayak lumpuh sebelah. Stroke. PPN-nya berapa persen? I really don't know. Stroke. Really? I can't take this anymore, guys. Terus ya udah, terus pokoknya jadi diburu ke rumah sakit kan, gara-gara udah kondisinya udah kayak gitu. Langsung masuk ICU. Nah itu udah kayak seminggu setelah dirawat, kalau nggak salah kita itu dijemput. Kita itu kalau nggak salah waktu itu masih pagi, kan setelah seminggu dirawat di rumah sakit masih pagi. Kita itu dijemput sama tante ke sekolah. Kita harus jenguk bapak gitu, kata tanteku waktu itu. Tapi bapak di Medan kan posisinya? Iya. Oh di Porsea lagi sekolah. ya, atau bahasa Mesir kali biar orang-orang lebih tahu. Paramaksian. Yeah, they have a name for it now. Porsche Terus- di mana? Don't Google it. Terus ya udah, terus kita tuh dijemput ke sekolah. Kita tuh 4 jam di jalan. Anjir ngebut kali. Aku tuh kayak mikir gitu loh, ini apa sih yang terjadi? Kenapa kita sampai harus Naik apa? naik travel KBT? 4 jam KBT. Anjir, oke. TTI kali. TTI. Iya. TTI karena lebih ngebut. Terus
ya udah aku di sepanjang jalan tuh mikir kenapa sih kita harus sampai dijemput kayak gini, kan kita juga lagi masih sekolah dan bla bla gitu kan. Emang kondisinya udah gimana itu, kayak sepanjang perjalanan itu aku mikirnya kayak gitu. Nah terus waktu kita sampai di rumah sakit, di situ udah ada kakakku juga. Oh my god, it was the worst thing I've ever seen in my entire life actually. Jadi kayak bapak itu di ruang ICU dan dia itu banyak dipasangin selang dan dia nggak bisa ngomong. Terus bapak itu juga waktu itu pas ngeliat kita baru masuk ruangan, dia itu langsung nangis gitu kan. Kenapa? Kok apa Ya sedih gitu loh. Gak kuat dia. Holy shit man, it's been 10 years Martin, get yourself together. Okay. Gue yang masih 2 tahun bisa cerita dengan gampang. Sure, I'm not like you, okay? Ya udah, terus itu pokoknya bapak itu kayak berusaha untuk ngomongin sesuatu ke kita gitu loh, tapi dia nggak bisa, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nulis, jadi kita itu nggak bisa berkomunikasi dengan cara apapun di situ. Isyarat. He doesn't know how to speak. He didn't know. Nope. Benjutsu. Nope. Yeah. Oke. Yaudah terus kayak yaudah aku nggak tahu mau ngapain kan di situ kan. Waktu itu aku nangis di ruangan itu sama adikku, sama bangku juga, sama kakak. Oh tapi kok di ruangan itu berarti ya? Iya. Oh iya belum COVID ya? Masih boleh. Beda ya sama anak yatim zaman sekarang. Gila, bapakku meninggal gak ada yang dampingin. Itulah Dokter. bedanya ya, beda generasi yatim. Terus waktu itu pas kita udah pokoknya bapak itu waktu itu harus didampingin sama suster, terus kita disuruh keluar gitu kan. Ya udah terus waktu itu kakakku coba menghibur. Tin, apa sih yang kau khawatirkan gitu, nggak usah khawatir, ini semua pasti berlalu, bapak pasti sehat lagi, bareng-bareng kita lagi di rumah gitu kan. Aku mencoba menghibur gitu, terus kayak ya kak kita berdoa aja semoga bapak cepat sehat gitu. Nah dan itu adalah pertemuan terakhir aku sama bapak kayak gitu. Setelah itu kita pulang, kemudian seminggu setelahnya kita itu dapat telepon dari rumah sakit. Like we all know gitu kan, kita dapat telepon jam berapa Seminggu ya? lagi dari itu ya? Kukira waktu di situ ya langsung meninggal. Enggak. Gitu, terus bener banget sih aku ditelepon kayak jam 5 pagi deh. Dari rumah sakit gitu kan. Anak-anak yatim di sini Can relate, ya. pasti ada yang telepon jam 5 pagi. Karena bapaknya meninggal. Bener banget. Tapi nggak tahu ya. Ini kayak jadi malam pas kita mau tidur, yang sebelum ditelepon paginya, itu kayak kamarnya bapak itu lampunya kayak remang-remang gitu tiba-tiba. Bardi. We don't have Bardi yet. Philips Hue. We don't have Philips. Nggak tahu ya itu lampunya merek apa ya. Yang pasti bukan smart lamp in any way gitu kan. Terus dia tuh kayak ya udah berkelip-kelip gitu. Kayak Philips Hue itu berarti. no it's not. We don't have that yet at that time, right? Anjir. Kayak mati terus hidup, terus mati terus hidup gitu loh. Tumbler light. Sure. If you want to be so skeptical, sure. Oke. Kayak gitu. Terus paginya kita langsung dapat kabar buruk gitu. Terus kita tuh bingung kan mau ngapain kan. Terus kayak kita cuma bertiga di rumah. Terus kayak jam 6-an itu udah pada banyak tetangga yang ngetok gitu kan, nganterin sarapan. Kenapa? Because we don't have that anymore. Jam berapa? Jam 6. Tadi kan ketahuan meninggalnya jam 5 tuh. Tunggu, siapa yang sama papamu di rumah sakit? Mama. Mamamu doang yang di Medan. Iya. Kalian semua di somewhere that is not in the map. Yeah. Thanks for pointing that out. Yep. Terus orang tetangga tahu dari mana kalian udah yatim di situ? Aku nggak tahu dari mana. Tiba-tiba datang sarapan. Tiba-tiba datang aja ke rumah kita gitu. Kayak mereka mulai ngeluarin furniture gitu kan. Kayak meja, kursi udah mulai dikeluarin. Terus mereka gelar. Tau gak kayak maling. Ya udah gitu loh. I don't have time for that. I'm too sad. I was too sad, ya. Yeah.
Terus kayak ya udah terus kayaknya siangan deh baru ada petinya waktu itu. Datang duluan mana? Peti atau jenazah? Langsung ada peti dalam peti udah ada jenazah. Oh. Datang dari Medan? Oh iya juga. Udah diformalin. Iya benar. Ya udah terus kayak kita pengarangan kita kan ini kan banyak pohon kan sama tanaman-tanaman gitu. Terus itu udah mulai dibersihin supaya bisa bikin acara gitu. Terus Bisa pasang teratak gitu ya? pasang terata enggak sih? Enggak ya? Dulu kita di komplek kan, jadi nggak bisa pasang terata. Ada kompleks. Nah komplek tuh dulu. Tuh terus ya udah teman-teman kita pada berdatangan gitu kan, menyampaikan kata-kata penguatan. I'm not like Jesse, waktu itu aku nggak bisa ketawa sumpah. Walaupun aku mencoba aku waktu itu coba supaya nggak nangis depan teman-teman gitu kan, tapi nggak bisa gitu, kayak ya udah gitu. Terus waktu itu kan aku kelas 3, jadi teman-teman itu juga menyempatkan waktu itu, jadi lagi persiapan UN gitu loh, lagi sibuk-sibuknya kan. Teman-teman itu juga sempetin latihan lagu, mereka sempat sempat nyanyiin lagu, terus ngasih kata-kata penguatan. It was nice to have friends like that gitu. Terus waktu itu kita kalau nggak salah besoknya kita ke kampung. Do you still remember my nama kampung saya? Si Malumbu. It's really Apa? Silimalumbu. Itu di mana? Simarigung. Oke, Simarigung guys. Itu ada di daerah Lok Sanggul. Dolok Sanggul juga. Nanti aku kasih ya pinpointnya di map. Ada di map kok. Ada di map sumpah. Soalnya itu Sima? aku lupa cari. Terus Oh. ya udah, besoknya kita acara penguburan di kampung. Itu teman-temanku juga dan beberapa guru juga datang. Sudah. Oh, Bonpas. Teman-teman SMP. Teman-teman 9 unggulanmu itu. 9 unggulan, shout out guys, thank you ya waktu itu udah ngibur 9 banget sumpah teman-teman yang sangat baik sekali, semoga kalian sukses saat ini dan sehat selalu. Ya udah gitu kan, terus ya udah pokoknya mereka itu sepanjang acara itu mereka itu sangat mencoba untuk membuat aku ketawa kayak gitu. Berhasil gak? At some point I have to make them stop. Kayak ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Kayak gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kita setelah sebulan dari acara penguburan itu kita harus keluar dari komplek. Karena karena Bapak nggak kerja di situ lagi. Kalian ngapain di sini gitu loh. Kami tahu diri aja ya gitu kan. Terus ya udah gitu. Begitulah kurang lebih ceritanya. wow. Gitu. Terus gimana kok waktu itu sedih? Berapa lama kau sedih? Itu UN kan? Berarti kacau dong. Lulus gak? Aku jujur nih, itu nggak aku kayak merasa nggak punya waktu untuk bersedih lama-lama kayak gitu. Jadi di situ kita harus persiapan UN, persiapan masuk SMA. SMA mana tuh? Unggul Del, yo shout out gitu kan. Terus ya udah, aku tuh kayak waktu itu aku merasa kayak nggak punya waktu untuk lama-lama bersedih, untuk memproses juga. Jadi aku itu habis acara penguburan yang di kampung, aku kayaknya ada libur 2 hari deh gitu kan, dikasih dari sekolah. Terus ya udah, habis itu aku balik ke sekolah, aku harus keep up gitu dengan les, dengan latihan soal dan lain-lain. Harus keep up dengan teman-teman yang masih punya bapak. Harus keep up. Oke, benar. Harus keep up dengan teman-teman yang tidak perlu mikirin gimana sih hidup tanpa bapak gitu kan. Sembari memikirkan hasil tryout gitu kan. Tuh sih. Jadi kayak itu nggak tahu ya, aku kayak nggak punya waktu aja gitu loh buat berhenti dan mikir apa sih yang akan terjadi ke depannya. Aku harus belajar dan ya gitu. Berarti waktu itu kau bisa langsung menghilangkan langsung kayak set aside
perasaan sedih, terus kau memikirkan ujian? Bisa. Wow. Surprisingly bisa. Tapi kita tidak tahu dampak kedepannya bagaimana. Dampaknya. Emotional damage. Jadi kayak Dampak jangka panjang. Jadi waktu itu yang aku paling pikirin itu setelah bapak meninggal dan aku harus harus keep up dengan ujian, tryout dan segala macam adalah aku pengen memenuhi permintaannya dia yang aku tahu terakhir gitu loh. Waktu sebelum bapak meninggal itu kita tuh sempat diskusi aku mau SMA di mana gitu kan. Pokoknya kau itu harus masuk SMA. Udah kata bapak kayak gitu. kau waktu itu papamu nyuruh kau masuk OSAI berarti? Enggak. Jadi kakakku yang paling gede itu kan alumni OSI. Ya. Dan bapak itu tahu gimana orang-orang memperlakukan. Jadi kakak itu pernah pulang ke rumah gara-gara mimisan. Diapain? Banyak lah gitu. Mereka itu sering direndam jam 3 pagi gitu loh di air dingin. Gak dikasih. Terus disuruh lari-lari keliling lapangan, gak boleh ganti baju, harus Terus basah-basah. Kayak ada yang biru di badannya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya udah nggak apa-apa nggak masuk OSI gitu loh kalau memang nggak mau. Yang penting SMA dulu. Namanya Bali G ya? Gitu. Terus aku kayak ya udah aku harus mengejar itu gitu loh waktu itu. Aku merasa kayak gitu. Cuman waktu itu aku daftar sendiri nih. Aku daftar sendiri ke SMA Unggul Del. Waktu pendaftaran kayaknya mama sama kayaknya sebelum bapak meninggal deh aku daftar. Biaya pendaftaran kita dulu 25.000 atau 25.000. Itu pun aku minjam uang tetangga buat daftar. Karena mama nggak ada di situ waktu itu kan. I have to struggle, man, gitu kan. Ya udah. Kayak mana kau bilangnya ke tetangga? Karena tetangga itu anaknya juga ikut. Sekalian gitu, nanti diganti mama gitu. Kayak gitu guys. Ya udah, terus udah aku coba ikut ujian dan lain-lain terus. Kita itu akhirnya memutuskan masuk ke SMA Unggul Del. Kau tes ya? SMA 2? Walaupun aku tetap ikut tes SMA 2 dan lulus akademik. Tapi jadi teman-teman aku yang di EBS itu, yang di Bonpas maksudnya, kita itu sama yang udah lulus SMA Unggul Del, kita itu sama-sama setuju buat milih SMA Unggul Del. Karena Tes duluan kan SMA Del? iya. Karena kita merasa ya udah, kita bakal menjadi angkatan pertama, nggak ada yang bakal mukulin kita juga ya kan. Ya tapi nggak tahu ya, kita mikirnya sesimpel itu sih. Ini sekolah baru, Gak ada yang mukulin kita. ini sekolah baru, kita nggak bakal ada senioritas. Terus guru-guru sekolah kita juga ngedukung keputusan kita. Itu doang yang kita pikirin waktu itu. Udah kita ngambil gitu sama Unggul Del. Dampak berkepanjangannya adalah gitu kan. Jadi waktu masuk SMA, masuk SMA waktu itu kan kita ada hari apa ya? Hari di mana orang tua mengantar anaknya gitu kan. Itu beneran kerasa gitu loh. Orang-orang pada pelukan gitu kan. Can I insert the picture? Sure, you can, of your father. Or not. Ada gak? Aku nggak tahu. Oke, kayaknya mama aku yang nganter aku. Terus kayak wow gitu loh. Aku kayak wah gitu loh. Kayak bener-bener ngerasa gitu sekarang udah gak lengkap lagi orang tua. Terus kayak aku itu jadi di waktu SMA itu kayak bener-bener ngerasa kehilangan juga. Karena itu sekaligus terjadi gitu loh. Kita itu harus menyesuaikan diri sama kehidupan asrama. Terus aku juga nggak merasa pintar akhirnya di sekolah ini. Walau dulu aku kan kayak waktu SMP itu kan aku nggak perlu effort gitu loh Kelas unggulan. buat dapat ranking gitu loh. Di sini tuh kayak buat lulus nilai minimal aja susah gitu loh. Buat lulus KKM-nya susah gitu. Jadi itu semua berkumpul dan terjadi di saat yang bersamaan itu kayak Itu terjadi. goddamn it. Kau susah untuk lulus di SMA Unggul Del. Lulus misalnya lulus ujian atau kalau kan tadi susah. Iya. Apakah karena memang kau malas belajar atau sekolah tidak mengajarimu dengan baik atau karena kau sedih?
Bisa jadi gabungan kesemuanya. Tapi kayaknya mostly karena aku sedih sih. Oh iya. Jadi dulu itu jadi kayak aku itu kan, bapak itu kan tahu aku nggak jago fisika, aku nggak jago matematika. Dan dia itu pasti selalu kalau misalnya kita kan ada tryout kan. Dan aku selalu minta ke bapak buat tanda tangan karena mama pasti marahin gitu. Tantangan apa? Tanda tangan tryout kalau kita Oh. orang tua udah lihat. Jadi kayak bapakmu udah ngerti saya kayak. Udah ngerti, udah paham. Jadi nggak bakal dimarahin, paling cuma dinasihatin dan diajarin gitu loh. Kemarin salah di mana aja. Berarti bapakmu ngerti kalau misalnya kalau misalnya kau masuk IPS. Kau IPS kan? Iya. Berarti bapakmu ngerti kalau kau masuk IPS. Itu juga aku nggak tahu jawabannya apa, Jess. Karena Karena bapakmu udah meninggal di situ kan. karena selama yang ku tahu bapak itu pengen anaknya masuk IPA semua. Terus SMP nilai-nilai mata pelajaran yang IPS bagus gak? Bagus. Geografi? Bagus. Coba sebutkan jenis-jenis batu. We're not going that. We're not doing that. Nope. Nope. Oke. Kayak gitu. Jadi sekarang itu aku merasa kayak ya ampun, dulu aku ada yang ngajarin loh. Aku bisa cerita dulu kayak gitu. Sekarang cerita ke siapa? Sekarang dulu kau ada yang ngajarin kalau misalnya customer ini, seller ini susah ya telepon. No. Kenapa X itu harus dicari dulu gitu, ada yang ngajarin. Kenapa X kalau pindah ke sebelah jadi minus gitu. Dulu ada yang ngajarin waktu SMP gitu. Terus berarti yang kau rasakan sekarang Apa? apa? Setelah 1 dekade. Kalau aku kan baru 2 tahun nih, kan 1 dekade. Yang kurasakan sekarang itu, nah, aku ada waktu masa-masa di mana kita merasa hidup itu bakal sangat beda kalau bapak itu masih hidup. Padahal Padahal kita kan nggak bakal tahu kan, iya kan? Jadi kayak aku itu banyak menyalahkan dia juga gitu loh. Misalnya aku nggak bisa, misalnya aku nggak lulus tes di perusahaan X misalnya. Ini salahnya bapak. Kalau bapak nggak meninggal gitu kan, panjang lagi ceritanya. Itu kayak gitu. Aku tuh sering kayak, aduh gitu loh. Nggak ada hubungannya tapi jadi berhubungan dibuat gitu loh. Otak gak jelas gitu. Terus di bagasi kerja terus kalau salahnya bapak tuh gitu. Kalau ya kayak gitu. Aku tuh sering menyalahkan bapak atas hal-hal yang aku nggak bisa kerjain kayak gitu. Misalnya dulu aku suka merasa nggak cocok di jurusan waktu kuliah gitu kan. Kalau misalnya bapak dulu hidup pasti aku nggak milih. Pasti aku bisa ngulang gitu kan. Karena concernnya kita itu kan di ekonomi kan. Waktu itu aku udah dapat beasiswa, dan kalau aku ngulang aku nggak bakal dapat beasiswa yang sama, nggak bakal bisa dapat lagi. 1 mata kuliah pun. Hah? Kalau aku ngulang 1 mata kuliah. Bukan, kalau aku ngulang SBM. Oh. Gitu. Ya. Gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang kita itu harus menyesuaikan diri karena kondisi perekonomian kayak gitu. Kayak ya banyak lah yang harus kita nggak bisa ikut teman-teman kemana-mana gitu kan, misalnya harus hemat segala macam, harus cari beasiswa. Jadi kalau yang ekonomi itu emang kerasa banget ya dampaknya. Tapi memang kita dari awal juga udah diajarin hidup hemat gitu kan. Ya udah, kita itu harus, jadi kita itu kayak kakak udah punya gaji kan, jadi dia harus bayarin uang kuliah yang di bawahnya, dan gitu terus sampai sekarang. Jadi aku sekarang bayarin uang kuliah adikku gitu. Jadi kita bikinnya kayak gitu semenjak bapak meninggal. Setelah bapakmu meninggal, mamamu apa kesibukannya? Ya, she tried few things. Waktu papamu meninggal masih sekolah semua kan? Kakakku udah ada yang lulus 1. Udah kerja waktu itu. Udah kerja. Waktu papa meninggal. Oh, Thank God. iya. Terus mama itu coba apa dulu ya? Mama itu coba jualan dulu. Jualan apa? Jualan sayur. Sayur box. Di Lintong di Huta. We're not that advanced yet. Oke. Waktu itu jualan sayur di Lintong di Huta sama buka kedai kopi. Itu di Lintong. Kopi Lintong berarti. Iya. Wow, that's good. Original Lintong. Terus
nggak banyak customernya dan nggak berlangsung lama juga waktu itu. Jadi mama itu pindah ke Pakam buat berladang. Ada cerita yang sangat kompleks lah di sini ya. Jadi itu bakal itulah gitu. Pokoknya tidak kita itu tuh ya tetap banyaknya berjuang sendiri jadinya gitu. Kita nggak bisa minta banyak-banyak ke mama juga kayak gitu waktu itu. Terus itu satu yang ngimpact banget. Terus ke aku nih ngimpactnya itu adalah aku jadi merasa rendah diri juga dulu. Apa SMA, kuliah, SMP? SMA, mostly pas SMA. Were you? Iya Kenapa? Emang iya? Jess, benar. Kayaknya enggak deh. Aku itu merasa kalau apa ya emang tidak terlihat ya. Kok itu? Tapi kan saya sangat self confidence saya sangat rendah. Kok kan SMA ngedance? Kenapa tidak? Kok kan SMA ngedance? Kenapa Anda tidak bisa melihat gitu? Iya, benar sih. Cuman aku itu ngerasa aku nggak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Kayak gimana ya bilangnya ya? Aku udah gak punya bapak gitu loh. Aku nggak seharusnya melakukan semua hal yang bisa dilakukan anak-anak yang masih punya bapak kayak gitu. Gak paham kenapa aku bisa punya pemikiran kayak gitu, sumpah. Gak bisa keep up sama yang punya bapak. Sumpah, gak tahu kenapa. Kayak misalnya apa ya misalnya ya? Misalnya orang pacaran nih waktu SMA gitu kan. Apakah kau pacaran waktu SMA? Well, it doesn't go well Oke. as much. But it's well now so. Terus aku kayak Takut ditonton. Terus aku kayak ya aku itu dulu waktu aku SMA pernah single gitu kan. Aku pernah punya orang yang aku suka. Aku itu merasa nggak boleh kayak gitu. Kau nggak punya bapak apa? Emotional damage. Siapa? Aku nggak boleh pacaran Bukan gitu. yang kau suka. We're not gonna talk about that. Oh, aku tahu. No, we're not. Lagi PS2. Seriously? Nggak tahu ya itu datangnya dari mana. Aku punya pemikiran kayak gitu datangnya dari mana aku nggak tahu. Dan sekarang aku merasa bersalah menyalahkan bapak gitu. Cuman Masa kau menyalahkan bapakmu di nggak hal tahu anjir. random? Nggak tahu sumpah aku ngerasa aja gitu. Gitu. Kau mandi misalnya ngangkat air, sebenarnya mau air dingin kan, terus keputar keran air panas. Bapak sih. Apa yang salah? Nggak tahu lihat itu kenapa. Aku nggak tahu kenapa punya masalah kayak gitu. Aku itu juga dulu itu jadi apalagi pas kuliah ya. Aku itu susah coba hal-hal baru gitu loh, yang kayak bakal ngeluarin duit banyak misalnya, atau yang bakal benar-benar membuatku keluar dari dari keseharianku misalnya, itu jadi takut gitu loh. Contoh. Being a bad boy, I don't know, being a normal college people who party and drink shit, takut gitu. Karena aku merasa aku nggak punya lagi tempat untuk lean on kalau misalnya everything turn to shit. Iya, masuk akal. Gitu loh, aku kayak gitu jadinya. Aku harus bertanggung jawab sama diriku sendiri. Kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Itulah. Nah, just itu kan berarti kan berbeda. kau karena kau merasa rendah diri kan, kau kan memperlakukan orang-orang di sekitarmu tuh dengan berbeda jadinya kan. Iya. Nah, sebaliknya apakah orang-orang di sekitarmu memperlakukanmu secara berbeda karena tahu kau yatim, karena tahu kau mungkin jadinya ekonomi bermasalah, karena tahu kau jadi kayak menyalahkan bapakmu dalam segala sesuatu? Sebenarnya enggak. Gitu loh. Malah mereka yang berusaha untuk ya udah nggak usah kayak gitu loh. Jadi mereka yang berusaha membuatku ngerasa jangan kayak gitu, jangan kau merasa berbeda gitu. Teman-temanku, especially teman-teman SMA ya. Aku itu sering nggak ikutan gitu. So kalau teman-teman pergi aku sering nggak ikutan. Cuman mereka itu ya diajakin jadinya gitu loh. Diajakin nggak usah gitu, nggak apa-apa, ikutin kita aja. Berarti malah orang sebenarnya yang membuat ini ya. Bener. Orang yang bikin aku jadi merasa normal gitu. Terus dengan itu semua,
Apakah semua yang kau lewati dari itu tadi membantu kau untuk bisa coping, atau gimana kau cara coping mekanisme untuk dirimu sendiri? Teman-teman itu bantu sih, membuatku merasa tidak berbeda dari mereka, itu membantu. Tapi ada satu coping yang aku rasa membuatmu berbeda, cause you're fatherless or cause you're black? big, ya, wow. Terus ada satu coping mechanism itu yang sangat jelek menurutku ya, dan semoga kalian tidak mengalaminya gitu kan. Atau kalau nanti Kalau kamu yatim, kalau kalian misalnya ke depan, hopefully not gitu kan, jangan dalam waktu dekat gitu kan, jangan ditiru gitu. Jadi aku tuh ketemu anak yatim juga, satu SMA, gitu kan. Nah aku itu jadi gini, jadi aku itu ngerasa kalau kita itu punya perasaan yang sama, menghadapi tantangan yang sama, dan menghadapinya dengan cara yang sama gitu loh. Aku ngerasanya gitu. Tapi kan semua orang cara berdukanya beda kan. Aku tipe orang yang kalau lagi sedih itu ya biarin gitu loh. Aku nggak bisa diganggu, nggak bisa diomongin gitu. Aku harus dengan diriku sendiri dan ya udah gitu, bersedih gitu kan. Sedangkan dia itu orang yang dia itu lebih memilih untuk mengerjakan hal yang lain supaya dia ke distract gitu. aku maksudnya. No, karena waktu itu kau belum yatim. Belum. Jangan secepat itu anjir. Gitu kan. Itu yang sering, jadi aku itu kayak kelingi gitu loh sama dia jadinya. Yang jadinya aneh sebenarnya gitu. Dan aku nggak sadar waktu itu kalau ya dia juga ya dia punya cara berduka sendiri. Dia itu ikut banyak aktivitas, terus dia tuh pokoknya cara dia cope itu lebih sehat lah menurutku ya sekarang gitu kan. Cowok gitu. Dan aku itu yang kayak apa ya, pokoknya itu jadi kelingi ke dia, terus kayak aku ada masalah cerita ke dia, terus jadi kesel sendiri gitu loh. Padahal itu bukan channeling energi yang baik dan benar sebenarnya kayak gitu. Dia tuh jadi merasa aku itu apa sih, dia tuh jadi nggak ngerti gitu loh, aku itu butuhnya apa. Padahal dia tuh teman yang baik sebenarnya, tapi karena aku yang kayak gitu, yang banyak maunya yang gak jelas gitu kan, dia jadi kayak gitu. Karena aku akhirnya sadar kita itu punya cara masing-masing untuk menerima untuk menerima kepergian seseorang, untuk menerima kehilangan itu. Aku itu sadarnya itu setelah kita mau lulus. Baru aku bisa sadar kalau ya walaupun pengalamannya sama gitu kan, kita itu sama-sama yatim itu pas mau masuk SMA, terus kita itu masuk sekolah yang sama, walaupun ada kesamaan sebesar itu, kita tetap punya cara menerima kehilangan yang berbeda kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak boleh dipaksain ke orang. Kalian selisih yatimnya dekat juga berarti? Dekat. Boleh kali. Aku juga punya teman yatim yang seangkatan gitu. Bapaknya meninggal Senin, bapak meninggal Jumat. Gak nyampe seminggu gitu ya. Wow. Masih baru ngumpulin uang duka kemarin sama dia. Gitu. Nah, lanjut masalah coping gitu ya. Itu adalah caraku coping waktu SMA. Waktu kuliah. Waktu kuliah itu aku nggak tahu ya, makanya aku pernah tanya ke JC soal pernah nggak kau merasa butuh father figure gitu. Itu kuliah? Enggak, kan waktu itu kan kita sempat bahas kan. Kau udah yatim setahun, pernah nggak merasa kehilangan father figure gitu? Pernah nggak merasa kecarian? Kalian penasaran guys? Akan ada di episode selanjutnya. Yo, gitu. Jadi gimana Tin? Kangen sama bapak? Kangen. Oke, next question. ada penjelasan lagi? Kau mau nggak ada penjelasan lagi atau enggak? Silahkan. Ya sebenarnya kan kita itu kan sebagai anak pengen ya kan ngebanggain orang tua. Apalagi bapak itu pergi sebelum aku bisa banggain dia dalam segi apapun gitu loh. Harusnya aku bisa pamer aku masuk SMA yang bagus gitu kan. Aku juga bisa
masuk universitas negeri yang bagus di jurusan yang bagus. Terus ya udah gitu, aku pengen aja gitu loh bahwa aku itu bisa hidup dengan hidupku nggak jelek-jelek amat gitu. Gitu, itu aku punya beberapa hal yang bisa dibanggain juga. Masih bisa bayar kosan di Tanjung Duren. Masih bisa bayar kosan di masa pandemi gitu kan, masih bisa bertahan kayak gitu. Tanpa perlu keluar rumah. Mm-mm. Kayak dikira orang sini kok ini apa? Babi ngepet. Sure, I don't mind. Jadi misalnya ada bapakmu sekarang di sini yang lagi nonton, kalau di surga ada YouTube, apa mau kau bilang kan? Yang mau aku bilang adalah hidup semakin susah ya Pak, apalagi setelah mama meninggal gitu. God damn it. Paling Gak ada, mau kau bilang berhubung kau menyalahkannya selama ini untuk segala kegagalan. maaf. Kalau aku pernah nyalahin, itu hanya ekspresi bahwa aku banyak hal yang aku belum bisa. Kayak gitu. Hanya pelampiasan aja, bukan berarti aku bermaksud untuk mengatakan itu. Oke, berhubung Martin juga piatu, kalau misalnya papa sama mama lagi nonton bareng di surga, I can't. gak ada mau bilang apa-apa sama mama? No, boleh lah nanti aku ngobrolin soal mama ya. Jangan sekarang. Banyak soal yang mau Nanti dibahas. kita bikin piatu FM. Gak relate kau anjir. Temanku siapa ngobrol di sini? Gak ada. Gitu. Paling aku mau nyampein itu sih gitu. Kalau ya sesuai dengan cita-cita dia, anak-anaknya itu pada sarjana semua. Tinggal adikku yang kita lagi perjuangin. Kayak gitu. Perlu Saweria? I'd love to. That would be great, guys. Support anak yatim dong. Gitu Biasa. kan. Bikin link kita bisa. Link kita bisa sekolahin anak-anak Lumayan. yatim. Lumayan. Bener kan? Nyokolain anak yatim loh. Tuh, daripada kalian nyumbang 100 rupiah di Indomaret tapi gak tahu uangnya kemana. Ini jelas. Jelas. Nanti kita kasih struknya deh kalau gitu. Kalau beneran dikasih. Gitu gak. Nanti kalau misalnya kami gak males, link kita bisa ya ntar di description. Kalau kami gak males. Support anak-anak yatim. Amalnya besar loh. Gitu. Oke, itu sih paling ya. Paling itu. Ya, semoga anak-anak yatim di luar sana bisa terinspirasi dengan kisahnya Martin. Semoga. Yang bisa sukses tadi katanya. Tidak. Belum. Tadi kayak yang bilang kan, masih bisa bayar kosan tengah pandemi. Oke, kalau ukuran sukses semua kayak gitu, oke, fine. Itu baiklah gitu. Masih bisa bayar kosan asik kamar mandi dalam. Oke, tapi gak usah endorse kosan kita deh, nanti rame. Iya. Gitu, guys. Ya. Oke, ini ada mungkin bisnis atau usaha yang mau dipromosikan? Belum. Lagi sibuk program apa nih sekarang? Project? Belum. Aku sih pengennya, You still working as corporate slave, right? of course. Kita masih pada jadi budak ya sekarang. Semoga ke depan bisa bangun bisnis sendiri. This is how we want to build our own business. Yeah, this is the start of it. We'd sell our fatherlessness. Yeah, if you're good at something, you should get people pay you for it, right? Like we are good in fatherless. We're good. We're good at fatherless, so people should pay us to be For- fatherless. No. Oke. Kayak gitu. Sekian paling ya. Ya, Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang yatim di luar sana. Semoga bisa menghibur. Thank you. Sampai jumpa lagi di Yatim FM, Yatim. FMFM.